Presiden Prabowo disambut dengan upacara kehormatan militer saat tiba di Rio de Janeiro. Indonesia yang kini sudah resmi menjadi anggota BRICS akan mengikuti KTT BRICS perdana yang diselenggarakan pada 6 hingga 7 Juli di Brasil. Presiden selanjutnya akan ke Brasilia pada 8 sampai 9 Juli. Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan membahas kerjasama bilateral. Selain Prabowo, KTT BRICS di Brasil juga dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam KTT ini, Modi diharapkan menyampaikan pidato tentang sektor-sektor utama yang berkaitan dengan agenda dan pembangunan BRICS. Selain itu, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang juga telah tiba dalam pertemuan di Rio de Janeiro. Kelompok BRICS yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan mulai berkembang pada tahun 2023. Indonesia menjadi anggota terbaru dalam BRICS. Soal kehadiran Presiden Prabowo di KTT BRICS kita bahas bersama dengan praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Sinergy Policies, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Mbak Dina, keanggotaan kita kan memang udah dari awal tahun, tapi di tengah kepastian kita juga nunggu tarif Trump dan juga dinamika geopolitik. Apa konsekuensi kita hadir di KTT BRICS yang harus diwaspadai oleh pemerintah? Summit adalah pertemuan paling tinggi ya dari BRICS, dan BRICS itu statusnya sebenarnya baru forum, tapi forum yang punya simbol politik penting karena OECD misalnya, kalau OECD itu udah organisasi negara-negara maju yang sudah sangat established ya, udah jadi gitu loh. Jadi udah ada aturan mainnya jelas segala macam. Kalau BRICS itu statusnya masih dalam proses, masih dalam pembentukan. Jadi every step of the way, setiap langkah itu penting sebenarnya untuk dikawal. Dan BRICS itu dinamis, dan kita boleh katakan tadi saya bilang simbol politik yang penting karena alternatif dari G7, organisasi negara-negara maju, dan juga dari G20. Tandingannya itu sebenarnya. Jadi bukan dengan OECD-nya sebenarnya, tapi bentukan dari groupings yang seperti itu. Jadi konsekuensinya kalau kita hadir di BRICS ini, memang dinamisnya itu loh, suasananya sangat dinamis. Jadi kita mau bawa catatan yang baku gitu ya, datang ke sana, itu bisa terkaget-kaget tentunya karena bisa saja situasi berubah cepat. Dan kalau dilihat dari perkembangan di Brasil, ini tendensinya misalnya India yang kemungkinannya juga masih nggak cocok sama Brasil untuk sejumlah hal. Kemudian kemungkinan Tiongkok juga masih terus ditekan oleh Amerika Serikat, Rusia masih ditekan Amerika Serikat. Jadi keputusan akhir dalam bentuk joint statement itu bisa jadi akan sangat dinamis sampai last minute. Nah Mbak Dina, tapi ngomong-ngomong soal Amerika Serikat tadi, apakah akan mempengaruhi hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat di tengah kita juga masih negosiasi soal tarif Trump? Sebenarnya itu tergantung gimana kita menghadapi Trump aja ya. Karena Trump itu kan strateginya adalah menghentak di depan, tetapi faktanya dia sebenarnya juga tahu skema dari logistik global, misalnya ekonomi global, value chain di tingkat global, itu memang mayoritas sudah dikuasai oleh negara-negara BRICS, terutama oleh Tiongkok. Jadi caranya kita berhadapan dengan BRICS itu yang harus kita antisipasi. Sekali lagi saya garis bawahi kata cara, karena soal what kita ya atau tidak dengan BRICS sebenarnya udah inevitable ya, tidak bisa dihindarkan. Karena kenyataannya memang penguasaan dinamika ekonomi global itu sekarang dikuasai oleh Tiongkok, dipengaruhi oleh Rusia juga, India juga punya andil. Jadi menurut saya kalau kita tidak masuk di dalamnya, kita juga ketinggalan. Mbak Dina, kan pemerintah bilang di KTT BRICS kita akan memastikan posisi kita sebagai jembatan, mau menjadi jembatan untuk dunia internasional. Di KTT BRICS itu akan bisa dimaksimalkankah oleh Presiden Prabowo Subianto? Kalau itu sebagai cita-cita, silakan saja. Kendalanya kalau menurut saya, di antara negara-negara BRICS ini produk-produknya hampir sama. Basisnya itu komoditas, dan komoditasnya juga banyak di sektor tambang. Kemudian juga kalau kita lihat
penciptaan lapangan pekerjaan dari sektor-sektor ini di semua negara itu relatif masih terhambat gitu. Jadi kalau kita mau menyelaraskan langkah dari negara-negara anggota ini supaya lebih bisa punya impact buat masyarakatnya sendiri. Nah, di situ kendalanya saya kira sebenarnya lebih dari sekedar retorika kita menjadi jembatan ya. Saya ambil contoh kemarin Tiongkok sudah membuka diri mau ikut investasi juga untuk produk baja di Indonesia. Ini angin segar karena sektor baja kita juga kena tampar cukup keras ya, dinaikkan lagi kan tarifnya oleh Amerika Serikat dari 25% menjadi 50%. Dan sektor ini sebenarnya sudah cukup tersendat-sendat perkembangannya sejak beberapa tahun lalu pasca pandemi. Tapi kita tahu juga bahwa dengan kita bekerja sama lebih dekat dengan Tiongkok, kemarin yang menjadi masalah itu sebenarnya adalah impor besi baja yang begitu banyaknya masuk ke dalam Indonesia dari Tiongkok dan tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sehingga dianggap membahayakan untuk konstruksi dan seterusnya. Jadi hal yang seperti itu yang saya lihat masih ada gap ya antara industri dengan langkahnya pemerintah. Itu yang harus diselaraskan. Nah, itu juga menyelaraskan agenda diplomasi dan politik antar Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS dan untuk mengutamakan kepentingan ekonomi di negara kita sendiri. Apa yang bisa Presiden Prabowo Subianto lakukan di sana memaksimalkan peluang itu? Sebenarnya kalau saat di meja diplomasi, yang penting itu adalah sinyal-sinyal yang cukup jelas dan dipastikan juga bahwa instruksinya itu adalah menteri silahkan laksanakan. Jadi jangan semuanya harus presiden sampai detil-detilnya gitu ya. Karena faktanya di lapangan itu penyelarasan di nomenklatur antar kementerian, misalnya kementerian kita dengan kementerian di Tiongkok itu udah match atau belum. Jangan-jangan kita buat MOU dengan pihak Tiongkok, tapi ternyata nggak bisa dilaksanakan hanya karena di sana itu cara pengambilan keputusannya untuk satu MOU beda gitu. Atau mitra dagang yang ada di kedua negara ini ternyata nggak match gitu antara Kadin kita dengan ternyata di sana bukan Kadin misalnya. Jadi itu hal-hal yang harus ditelusuri dan satu persatu itu merupakan tugas menteri dan juga para wakil menterinya. Jadi harusnya nggak menunggu lagi di tataran para menteri. Yang saya lihat di belakang ini terjadi kan ya, apa-apa semua kalau urusan luar negeri akhirnya kepada presiden, padahal translation-nya atau penerjemahannya itu harusnya di tataran teknis. Harusnya di pejabat teknis. Tapi Mbak Dina juga untuk memperlebar peluang kerjasama investasi, kerjasama di sektor ekonomi, artinya menteri-menterinya itu harus apa yang bisa mereka tekankan, apa daya tawar yang bisa ditawarkan Indonesia agar justru kita tidak semakin bergantung ke negara-negara misalnya ke Tiongkok yang ada di BRICS. Nah, kalau kita perhatikan yang dikembangkan misalnya salah satu oleh Indonesia baru-baru ini adalah Danantara. Danantara itu kan salah satu cara lain sebenarnya untuk menjamin bahwa kalau pihak investasi asing masuk itu bisa ketemu sama championnya di Indonesia. Nah, syaratnya itu sebenarnya adalah champion yang dimaksud ini bukan melulu hanya BUMN. Nah, kalau pemerintah Indonesia sekarang entah mengapa gitu ya, selalu yang dilihat kembali lagi menghidupkan hanya BUMN saja. Padahal para pelaku pasar di Indonesia yang ada di Kadin, yang ada di Apindo itu kan banyak sekali dan mereka sudah lama gitu menunggu ada angin segar dari pemerintah bahwa kalau ada dukungan, dibuka pasar baru, kemitraan baru, itu sektor-sektor swasta ini yang justru diajak gitu loh, dibawa dan daya saingnya itu dimainkan betul. Jadi bukan lagi berdasarkan hubungan personal, bukan lagi berdasarkan preferensi dari penguasa kepada pihak-pihak tertentu saja. Oke, Mbak Dina singkat saja, artinya oleh-oleh yang bisa kita harapkan dibawa pulang oleh pemerintah, oleh Presiden Prabowo dari Brasil, KTT BRICS apa saja? Saya kira dari KTT BRICS yang pertama itu adalah kepastian bahwa jalur local swap untuk local currency swap, jadi untuk perdagangan kita itu bisa dilakukan lebih intensif dengan negara-negara BRICS dengan menggunakan mata uang antar kita. Itu untuk pemicu ya, stimulus. Kemudian yang kedua, dipastikan bahwa aturan main antar negara terkait untuk investasi, terkait untuk kerjasama ekonomi, termasuk para championnya itu sudah diperkenalkan sehingga mereka bisa bertemu dan follow up. Dan peran pemerintah untuk melakukan reformasi yang diperlukan supaya ini lebih match antar pihak itu juga dilakukan. Oke, oleh-oleh yang nyata kita tunggu realisasinya juga nanti sepulangnya dari lawatan ini. Terima kasih praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Sinergi Policies Mbak Dina Prapto Raharja sudah berbagi bersama kami.
Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.